Hubungan Cristiano Ronaldo dan Fernando Santos masih dingin. Fernando Santos, mantan pelatih dari Portugal, mengaku dirinya dan juga Cristiano Ronaldo belum saling kontak setelah Piala Dunia 2022. Hubungan keduanya sampai saat ini masih dingin. Meski begitu, Fernando Santos tidak menyimpan dendam kepada Ronaldo. Di mata Santos, CR7 tetaplah pemain terbaik dunia dengan karir gemilangnya dan dirinya akan selalu menganggap Ronaldo seperti anaknya sendiri. Lionel Messi dan Inter Miami akan mulai latihan pramusim pada Januari. Lionel Messi dan Inter Miami resmi akan memulai latihan pramusim pada Januari 2024 sebagai persiapan musim MLS yang akan datang. Pelatih Inter Miami Gerardo Tata Martino kepada wartawan mengatakan bahwa skuad tim berjuluk The Heroes itu akan mendapatkan waktu istirahat yang cukup sebelum memulai latihan pramusim pada tanggal 10 Januari. Segel tempat di 16 besar UCL, Inzaghi bangga dengan pencapaian Inter Milan. Simeone Inzaghi bangga dengan pencapaian yang dibuat anak asuhnya usai Inter Milan memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Diketahui Inter sukses menyegel satu tempat di babak 16 besar dan mendampingi Real Sociedad sebagai wakil dari grup D. Pelatih Simeone Inzaghi pun puas melihat Inter yang berhasil lolos ke babak fase knockout meski baru menjalani 4 pertandingan. Baginya pencapaian seperti ini amat sulit untuk dilakukan mengingat tim-tim kontestan UCL punya kualitas yang hampir merata. Apesnya Rasmus Højlund setiap bikin gol Manchester United kalah terus. Rasmus Højlund kembali memperlihatkan ketajamannya di Liga Champions. 2 gol dicetak Højlund dalam lawatan Manchester United ke markas FC Copenhagen. Buat Rasmus Højlund, aksinya di laga itu membuat dirinya sudah mencetakkan 5 gol di ajang Liga Champions musim ini. Produktivitas Højlund di Liga Champions sendiri tidak diikuti dengan kesuburan di ajang yang lain. Satu fakta unik tapi niscaya tidak mengenakan buat Højlund adalah bahwa Manchester United malah selalu kalah setiap kali penyerang asal Denmark itu membuat gol di ajang Liga Champions sejauh ini. Ten Hag merasa Manchester United dizolimi. Erik Ten Hag merasa Manchester United tampil cukup bagus di ajang Liga Champions sejauh ini. Hanya saja keputusan-keputusan wasit buyarkan semuanya. Manajer Manchester United Erik Ten Hag menyebut timnya sejauh ini sebenarnya mampu tampil baik. Namun ada beberapa keputusan wasit yang malah menyulitkan mereka. Misalnya Erik Ten Hag mengkritisi kartu merah buat Marcus Rashford di laga kontra Copenhagen. Dalam tayangan ulang, kaki Rashford menginjak tulang kering dari Gerrard dan wasit sempat lama mengecek VAR untuk kemungkinan pelanggaran berat dan akhirnya ia diberi kartu merah. Apapun yang terjadi di Liga Champions, Barca masih percaya kepada Xavi. Barcelona kembali dibayangi gagal lolos ke fase grup Liga Champions. Sudah 2 musim terakhir hal itu terjadi, tetapi pihak klub masih akan terus percaya kepada Xavi Hernandez. Barcelona sebenarnya masih memuncaki grup H Liga Champions dengan 9 poin dari 4 laga. Hanya saja perolehan poinnya dengan tim lain terus dipepet. Dilansir dari ESPN, sumber terpercaya dari pihak klub menyebut kalau Barcelona masih percaya kepada Xavi. Diketahui Xavi masih terikat kontrak sampai musim panas 2025 dan rencananya akan disodorkan kontrak yang baru. Saka ungkap bedanya Xabi Alonso dan juga Arteta. Granit Xhaka mengaku merasa terhormat bisa merasakan menjadi anak asuh dari Xabi Alonso dan juga Mikel Arteta. Gelandang asal Swiss itu pun menjelaskan perbedaan kedua pelatih itu. Mereka sangat mirip dalam mentalitas dan gaya bermain, keduanya ambisius dan juga memiliki tujuan. Arteta menunjukkan hal banyak di papan, sedangkan Xavi menunjukkan hal banyak sendiri di atas lapangan. Dia masih punya kualitas untuk bisa bermain sendiri, itulah perbedaan terbesarnya, ujar dari Granit Xhaka. Kepa cedera otot ringan menepi 2 pekan. Kiper Real Madrid Kepa Arrizabalaga mengalami cedera otot jelang laga melawan Braga di ajang Liga Champions. Meski begitu, cederanya tak parah dan diperkirakan sudah pulih di akhir bulan ini. Hasil pemeriksaan mengungkapkan Kepa mengalami cedera otot abduktor di kaki kanannya. Ia harus menepi selama 15 hari dan akan absen saat Madrid menjamu Valencia pada akhir pekan ini. Ayah Luis Diaz resmi dibebaskan.
Ayah gelandang Liverpool Luis Diaz telah dibebaskan usai diculik sekitar 2 pekan lamanya. Ia pulang dalam keadaan selamat. Diaz senior kini telah dibawa ke Valledupar oleh pihak militer untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum benar-benar kembali ke rumah. Kabar bebasnya ayah Diaz disambut haru oleh banyak pihak, mulai dari sang presiden Kolombia yakni Gustavo Petro, Federasi Sepak Bola Kolombia hingga lingkungan tempat tinggal mereka. Firmino belak-belakan salah Mane enggak berteman. Ex penyerang Liverpool yakni Roberto Firmino menceritakan ketegangan hubungan Mohamed Salah dan juga Sadio Mane. Ia menyebut Salah dan Mane tak pernah berteman baik. Mereka tidak berteman baik, masing-masing menjaga jarak. Jarang sekali melihat keduanya mengobrol dan saya tidak tahu apakah itu berkaitan dengan rivalitas Mesir dan juga Senegal di kompetisi Afrika, ujar dari Roberto Firmino. Jurgen Klopp sebut Liverpool pantas kalah dari Toulouse. Liverpool menelan kekalahan 2-3 dari Toulouse dalam lanjutan penyisihan grup Liga Eropa di musim ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menilai hasil yang ada sudah adil. Kami memang pantas kalah karena mereka hampir memenangkan seluruh duel krusial di lapangan. Ada banyak situasi ketika kami bisa memenangi bola tapi nyatanya tidak, ujar Klopp usai laga dikutip dari situs resmi Liverpool. Bermain di Stadium Municipal, Liverpool melakukan rotasi dengan mengistirahatkan sejumlah pemain bintang. Efeknya Toulouse sukses mencetakkan 3 gol lewat Aaron Donum, Tisdalinga dan juga Frank Magri. Sedangkan Liverpool hanya mampu membalas 2 gol lewat gol bunuh diri dari Christian Caceres dan juga tembakan dari Diogo Jota. Liverpool sebetulnya mampu menyamakan skor di penghujung laga. Namun gol pemain muda mereka Jarell Quansah dianulir usai VAR menunjukkan adanya handsball oleh Alexis McAllister. Jose Mourinho sebut Roma main jelek, layak untuk kalah. Jose Mourinho mengaku AS Roma tampil buruk di markas Slavia Praha. Kekalahan memang jadi hasil yang sepantasnya yang ditelan oleh Ilupi. AS Roma kalah 0-2 saat bertandang ke Fortuna Arena, imbang 0-0 di babak yang pertama. Roma tak mampu bisa mengembangkan permainan dan kebobolan lewat gol dari Vlaka Jurica dan juga Lukas Masopoulos di paruh yang kedua. Meski kalah, Roma masih punya kans bagus untuk lolos ke fase gugur. Saat ini Giallo Rossi ada di posisi kedua dari grup G dengan koleksi 9 poin, hanya kalah selisih gol dari Slavia dan unggul 5 poin dari Servette. Agen Erling Haaland tepis mengenai potensi transfer Erling Haaland ke Real Madrid. Agen Erling Haaland Rafael Pimenta menepis rumor yang menyebutkan adanya potensi transfer Erling Haaland dari Man City menuju Real Madrid. Terlepas dari jawaban dari sang agen, Real Madrid sepertinya masih akan memasukkan nama Haaland ke dalam radar mereka, terutama setelah saat ini Madrid dikabarkan tidak tertarik lagi untuk bisa mendatangkan jasa Kylian Mbappe dari PSG. Manchester United hidupkan minat kepada Pierre-Emerick Aubameyang. Corella dello Sport melaporkan bahwa Pierre-Emerick Aubameyang berpotensi tetap melanjutkan karirnya di Inggris. Manchester United dilaporkan siap menggunakan jasanya. Ia diketahui tak masuk dalam skema rancangan dari Ange Postecoglou, sehingga ia disebut-sebut akan berpindah klub di musim dingin ini. Tottenham sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga untuk transfer dari Aubameyang tersebut di bursa transfer. Mereka dilaporkan ingin dibayar sekitar 30 juta pounds untuk sang gelandang, dan mereka menilai harga tersebut layak disematkan kepada Aubameyang karena kontraknya di kota London Utara masih tersisa hingga tahun 2025. Tekan kontrak baru Simeone di Atletico sampai tahun 2027. Diego Simeone resmi menekan kontrak baru di Atletico Madrid dan dia akan bertahan sampai tahun 2027 mendatang. Kontrak ini sekaligus menepis rumor-rumor menyangkut masa depan dari Simeone yang sempat dikabarkan berpotensi hingga di tahun 2025. Pelatih 53 tahun tersebut menjadi entrenator tersukses Atletico dengan koleksi 8 trofi, termasuk diantaranya adalah 2 gelar La Liga, 1 titel Copa del Rey dan 2 kali trofi Liga Eropa.
Raul Gonzalez mau saja jadi suksesor Ancelotti. Carlo Ancelotti dipastikan akan meletakkan jabatannya sebagai entrenator Real Madrid di akhir musim nanti. Selanjutnya, pelatih asal Italia tersebut akan membesut tim Samba Brasil. Dan kini Raul Gonzalez menjadi salah satu kandidat suksesor Don Carlo mengaku siap menerima tantangan tersebut. Namun itu juga tergantung dari keputusan klub. Raul sendiri secara tersirat menegaskan kesiapannya untuk menerima tantangan melatih bekas klubnya tersebut. Namun sayangnya keputusan sepenuhnya ada di tangan para petinggi dari Real Madrid. Cekcok di ruang ganti Al-Ittihad bocor, Benzema dituding malas. Al-Ittihad baru saja memberhentikan pelatih Nuno Espirito Santo usai bersitegang dengan Karim Benzema. Perselisihan di antaranya keduanya bocor di media. Espirito Santo dan juga Benzema berdebat di ruang ganti. Daily Mail mengutip dari Al Riyadiyah melaporkan bahwa mantan pelatih dari Tottenham Hotspur tersebut tak segan memarahi Benzema. "Kamu itu Benzema terlalu malas untuk memberikan tekanan kepada lawanmu," kata Espirito Santo. Dan selepas mendebak Nuno Espirito Santo, Al-Ittihad akan ditangani asisten pelatih yakni Hasan Khalifa. Dan kini disebut-sebut mengincar Zinedine Zidane untuk menjadi pelatih utama. Brighton rela lepas Kaoru Mitoma. Asal Liverpool untuk bisa mendapatkan tanda tangan permata baru Liga Inggris yakni Kaoru Mitoma pada bursa transfer mendatang semakin besar. Pasalnya Brighton sebagai klub pemilik Kaoru Mitoma dikabarkan bersedia untuk melepas sang target Liverpool tersebut di bursa transfer musim panas nanti. Football Insider mengklaim bahwa Brighton bisa melepas sang pemain internasional Jepang itu meski ia telah menandatangani kontrak yang baru. Sesuai laporan tersebut, The Seagulls akan bersedia menjual Kaoru Mitoma ke Liverpool jika ada tawaran sebesar 70 juta pound sterling. Casemiro masuk dalam incaran klub Liga Arab Saudi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 90min, Casemiro menjadi salah satu pemain baru yang disebut masuk dalam minat transfer klub-klub Liga Arab Saudi pada tahun 2024 mendatang. Dan Manchester United bahkan disebut mendapatkan tawaran yang bagus pada Januari. Walau masih absen akibat cedera, ia masih termasuk dalam salah satu dari beberapa pemain yang masuk dalam incaran PEF atau Lembaga Investasi Kerajaan Arab Saudi dan juga pemilik dari Newcastle United untuk didatangkan menuju Liga Arab Saudi. Manajemen Manchester United dapat mempertimbangkan peluang untuk bisa menjual Casemiro ke Liga Arab Saudi. Bisa saja nantinya Casemiro akan bergabung dengan Al Nassr di Arab Saudi.